Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar. Dan kali ini kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SMP kelas 8 semester genap. Dengan materi yang akan kita pelajari adalah getaran. Kita mulai bahwa pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan secara periodik atau berulang-ulang. Misalnya terjadi pada bandul, pegas, dan ujung penggaris yang digetarkan. Seperti pada gambar ini, sebuah bandul kalau ini kita gerakkan ke A, maka akan terjadi gerak bolak-balik secara periodik, secara berulang-ulang. Contoh yang kedua, pegas. Ini kalau kita tarik ke bawah, akan terjadi gerak ke atas ke bawah secara berulang-ulang. Demikian ujung penggaris ini kalau kita gerakkan akan terjadi gerak bolak-balik, dan itu dinamakan getaran. Satu getaran adalah gerak dari titik awal kembali ke titik tersebut. Berarti dari A kembali ke A lagi. Dari P ke O, ke P, ke Q, ke P lagi. Itu satu getaran. Dari A ke B, ke C, ke B, ke A, itu satu getaran. Atau kalau dimulai dari B, ya B ke C, C ke B, ke A, ke B lagi, itu satu getaran. Kalau hanya dari A ke B saja, berarti 1/4 getaran, ada satu gerakan. Kalau dari A ke B, ke C, ke B, ya, ada 3 gerakan, maka 3/4 getaran. Keterangan berikutnya bahwa gambar ini, titik B ini dinamakan titik kesetimbangan. Kemudian jarak penyimpangan dari titik kesetimbangan pada saat tertentu dinamakan simpangan. B ke A, B ke C itu simpangan, P ke O, P ke I itu simpangan. Yaitu gerak dari B ke A atau B ke C. Jarak dari titik kesetimbangan ke titik terjauh atau simpangan terjauh dinamakan amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa setiap benda yang bergetar memiliki frekuensi, memiliki periode dan amplitudo. Berikutnya, apa frekuensi getaran itu? Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran tiap 1 skon. Kalau ditulis dengan rumus, maka rumusnya F sama dengan N dibagi T, atau N sama dengan F kali T, atau kalau mencari T, N dibagi F. Keterangannya bahwa F itu frekuensi getaran, satuannya hertz atau hertz. Kemudian N itu banyaknya getaran, T waktu bergetar, satunya skon. Contoh soal. Dari soal ini ada bandul bergerak dari titik O ke P, ke Q, ke P, memerlukan waktu 3 skon. Berapa frekuensi getaran bandul? Dari soal diketahui bahwa N banyaknya getaran itu dari O ke P, ke Q, ke P itu senilai dengan 3/4 getaran. Kalau ditulis desimal 0,75 getaran. Waktunya 3 skon dan ditanya frekuensinya. Maka dijawab frekuensi sama dengan banyaknya getaran dibagi waktu, sama dengan 0,75 dibagi 3, hasilnya 0,25. Jadi frekuensi getaran bandul adalah 0,25 Hz. Contoh yang kedua, sebuah mistar ya, digetarkan
selama 1,5 menit. Frekuensinya 0,5 Hz. Berapa getaran yang terjadi pada mistar? Dari soal diketahui waktu 1,5 menit jadikan skon. 1,5 menit sama dengan 90 skon dan frekuensinya 0,5. Yang ditanyakan adalah banyaknya getaran, maka banyaknya getaran adalah frekuensi kali waktu sama dengan 0,5 kali 90 sama dengan 45. Jadi banyaknya getaran yang terjadi pada mistar adalah 45 getaran. Berikutnya periode. Apa periode itu? Periode getaran adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan 1 kali getaran. Kalau ditulis dengan rumus T huruf besar ya, T sama dengan T dibagi N. Kalau mencari N berarti T kali T. Kalau mencari T, N dibagi T. Keterangannya T itu periode, T huruf besar, satunya skon. Kalau T huruf kecil, satuannya lama waktu bergetar, satunya skon. Dan N banyaknya getaran. Contoh soal. Seutas senar gitar yang dipetik sehingga bergetar 150 getaran dalam waktu setengah menit. Hitunglah periode getaran senar tersebut. Dari soal diketahui bahwa banyaknya getaran 150 getaran. Waktunya setengah menit sama dengan 30 skon. Berapa periodenya? Ditulis, jawabannya adalah T sama dengan T dibagi N. T-nya tadi 30, N-nya 150. 30 dibagi 150 hasilnya 0,2 skon. Jadi periode getaran senar adalah 0,2 skon. Hubungan frekuensi dan periode. Apakah ada hubungannya? Karena satu periode adalah skon, sedangkan satuan frekuensi adalah getaran per skon atau Hz, sehingga hubungan antara frekuensi dan periode dapat dirumuskan bahwa T itu 1 per F. Kalau F 1 per T. Hubungannya adalah berkebalikan. Contoh, pada suatu gas yang tergantung sebuah beban terjadi 60 getaran dalam waktu 12 skon. Hitunglah frekuensi dan hitunglah periodenya. Dari soal diketahui N, ini banyaknya getaran. Waktunya 12 skon. Yang ditanyakan F dan T. F itu tadi rumusnya N dibagi T. Jadi 60 dibagi 12 sama dengan 5 Hz. Ini adalah frekuensinya. Sekarang mencari T. T adalah 1 per F. Maka 1 dibagi F, 1 dibagi 5. 0,2 skon. Jadi frekuensinya 5 Hz. Periodenya 0,2 skon. Nah, sekarang kamu coba untuk menjawab soal latihan ini. Ini tugas kamu tulis di bukumu, dikerjakan. Kalau kurang jelas diulang lagi, diperhatikan lagi penjelasannya tadi. Setelah dikerjakan, dikirim ke Pak Guru. Semoga berhasil dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.